Selain itu yang lebih penting adalah berbuka dengan yang manis-manis itu kita itu harus diniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami David Zen di program Bima Sakti, bincang manfaat, satukan hati spesial Ramadan. Dan di momen kali ini, di episode yang ketiga, tentu kita nanti akan berbincang-bincang santai yang tentunya bermanfaat nih sahabat ya. Dan kita nanti akan membahas tentang anjuran berbuka puasa dengan yang manis-manis ya. Ya, kita tahu bahwa saat kita berbuka puasa ini dianjurkan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Nah, tentu di situ nanti kita akan kupas bersama, akan kita obrolkan bersama seperti apa sih sebetulnya maksud dari berbuka puasa yang manis-manis itu gitu ya. Apakah kita makan gula saja atau kurma saja atau seperti apa hakikatnya berbuka puasa yang manis-manis itu? Nanti kita akan kupas bersama dengan seorang narasumber yang telah hadir bersama kita di studio Bima Sakti. Ya, ini beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam yang berasal dari KUA Kecamatan Jatiroto. Beliau adalah Al-Ustadz Bagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Bagus? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Oke, Ustadz Bagus, ini kita sudah memasuki di hari yang ke-5 ya kalau tidak salah. Ini adalah episode yang ketiga di podcast Bima Sakti. Kita nanti akan berbincang-bincang santai yang bermanfaat, yang tentunya nanti hasil dari bincang-bincang kita ini bisa menyatukan hati semua para sahabat yang ada di sana. Amin. Nah, ini Ustadz Bagus, kita akan mengobrolkan atau berbincang-bincang tentang anjuran berbuka puasa dengan yang manis-manis nih. Nah, ini kita perlu untuk diberikan pencerahan nih. Sebetulnya bagaimana sih maksud daripada kita dianjurkan untuk berbuka yang manis-manis ini gitu. Kita biar udah multitafsir atau udah bingung terkait dengan maksud dari yang manis-manis nih. Monggo Ustaz Bagus. Terima kasih Ustaz David Zain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anjuran tentang berbuka dengan yang manis-manis. Kalau secara naluri orang itu pasti lebih suka senang yang manis, apalagi yang segar. Nah, kalau yang kecut, apalagi kusam, jelas ditoleh. Ya, itu sudah secara naluri. Kalau kita itu makan sesuatu yang disenangi, otomatis itu akan menjadi sesuatu daya tarik sendiri untuk perangsangan tubuh, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, selain itu yang lebih penting adalah berbuka dengan yang manis-manis itu kita itu harus diniati mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu melakukan suatu ibadah, yang pertama harus terbesar dalam diri kita itu harus mencontoh Rasul. Jangan membuat sendiri. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka? Rasulullah SAW berbuka itu menggunakan yaitu kurma yang masih baru matang, yang disebut rutop. Rutop, dan itu diambil ganjil oleh beliau, dimakan pelan-pelan, jangan lek-lek seperti kita ya. Nah, itu. Kemudian ayusalia, baru ditinggal untuk sholat. Nah, jadi makan kecil dulu, biar takjil dulu.
Takjil itu menyegerakan, beda lagi. Ini makan kecil. Nah, kalau takjil itu memang harus segera. Istilah makanan biasanya kan kalau makanan pemula. Tapi takjilnya orang Indonesia ini wah beda lah. Ini takjil itu menyegerakan untuk berbuka dalam puasa. Dan itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, orang itu akan tetap dalam keadaan khair, dalam keadaan baik ketika orang tersebut ajalul fitro, yaitu menyegerakan berbuka. Ini hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi menyegerakan berbuka ini penting. Kembali lagi masalah manis. Yang pertama, martabat yang pertama yang harus dicari adalah rutob. Rutob itu kurma yang baru matang. Nah, kalau tidak menemukan rutob, maka kalau Rasulullah langsung tamar. Itu kalau dalam kitab Taqriratus Syadidat itu disebutkan itu setelah rutab wa busyrin. Itu kurma yang setengah matang. Kalau tidak menemukan kurma yang setengah matang, baru wa tamrin. Kurma yang kering yang sudah matang yang kering. Nah, kalau tidak menemukan itu bima'i zamzam, dengan air zam-zam. Kalau tidak menemukan lagi wa ma'in, dengan air biasa. Kalau tidak menemukan lagi wa khulwin. Khulwin itu yaitu yang matang alami. Buah-buahnya seperti anggur, apel atau madu yang alami sudah. Nah, kalau golek itu bukan khulwin bahasa, tapi halwa. Jadi beda sedikit, kalau khulwin itu tidak ada alif bengkongnya, tapi kalau halwa itu belakangnya ada alif bengkong lah, itu yang mana matangnya itu dengan dimasak. Beda sudah, martabat yang paling bawah itu. Jadi manis-manis yang matangnya dengan dimasak itu adalah halwa. Nah, itu martabat yang paling bawah. Nah, kadang-kadang kalau kita di Indonesia ya langsung jujuk ke halwa. Nah, seperti yang paling afdal kita mengikuti Rasulullah yaitu rutob itu tadi. Kalau tidak ada ya paling tidak ada urutannya gitu ya. Setelah busrin atau kita sekarang umumnya ya tamar itulah. Nah, kita ada anggur, ada apa namanya? Kurma. Lah itu yang kita dahulukan. Itu hukumnya nanti sunnah gitu ya. Ya, ini adalah kesunahan ini. Jadi kita mengikuti Rasulullah jelas adalah kesunahan. Itu yang kalau kita ambil itu itunya. Jadi manis-manis yang kita mencontoh Rasulullah. Selain itu juga, kenapa kita itu kok berbuka manis? Karena manis itu adalah makanan yang mengandung glukosa. Dan glukosa ini apabila masuk dalam tubuh langsung tercerna menjadi energi. Nah, ada diabetes ya? Nah, kalau itu khulwin ya, itu enggak menyebabkan diabetes karena itu adalah manisnya alami. Kecuali kalau manisnya buatan seperti gula dan sebagainya, itu beda lagi, itu manis karena dimasak. Itu beda lagi. Nah, maka dengan demikian kalau sudah menjadi energi mulai fajar sodik sampai hurufis samsi kan, itu sudah lemah. Kan sudah lemah. Nah, sudah lemah. Maka untuk mempercepat pemulihan tenaga, untuk mempercepat daripada energi, maka dianjurkan untuk berbuka atau takjil tadi dengan yang manis. Ustaz bagus. Mohon maaf saya potong dulu ini ya. Tadi jenengan sempat menyampaikan bahwa sebetulnya Rasulullah sudah menyontohkan dan sudah menyampaikan bahwa untuk runtutan atau urutan bagaimana sih sebetulnya konsep untuk kita mengawali berbuka puasa itu, salah satunya adalah rutab gitu ya. Kemudian dilanjutkan kalau tidak ada rutab dan busar dan tamar dan lain sebagainya, itu ada urutannya. Nah, bagaimana ketika kita terapkan di Indonesia yang memang saya rasa sulit untuk melakukan, yang memang sudah pernah
dilakukan oleh Rasul dan sudah dianjurkan oleh Rasulullah dengan urutan-urutan tadi. Nah, apakah boleh kita melakukan atau melakukan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah tadi kaitannya dengan berbuka puasa dengan yang manis-manis itu dengan ala Indonesia gitu ya, lokal-lokal saja, ya, dengan apa? Dengan melakukan atau memakan atau berbuka puasa yang penting manis-manis aja. Tidak ada lepas dari konsep yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah. Gimana, Tad? Boleh saja. Tidak akan lepas semua itu dari sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah kalau tidak ada rutop, mencari tamar. Kalau tidak ada tamar, bimain, dengan air, dengan seteguk air, sawatin min ma'in, kan gitu. Jadi seteguk dari air lah. Air itu pun sendiri berarti kan tidak harus, kan gitu, tidak harus. Nah, kalau kita langsung pakai kolak yang manis-manis, katakan, saya kira itu tidak menghilangkan kesunahan. Ya, kita tetap mengikuti karena adanya itu. Tapi kalau di meja itu di situ ada kurma, maka kurma dahulukan. Kalau di situ ada air, air putih didahulukan, kan gitu, seperti itu. Untuk menghilangkan dahaga dan sebagainya. Nah, hal seperti itu penting harus diketahui oleh kita semuanya di dalam bagaimana sih kadarnya untuk berbuka. Rasulullah tidak banyak-banyak ini. Ya, setelah itu ayusolia. Nah, nanti ketika makan katakan 3 kurma, bahkan 1 kurma dikunyah dengan bagus. Setelah itu beliau sholat, kan gitu. Nah, selama sholat ini mungkin selang berapa menit, nah dari perut ini sudah berinteraksi. Karena fungsi daripada apa itu yang manis-manis, selain katakan seperti kurma itu, juga untuk membantu metabolisme di dalam tubuh, juga termasuk menetralisir dalam pencernaan kita dan sebagainya. Nah, itu sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi rutop. Nah, rutop kalau menurut saya, kalau orang ini belum punya keturunan, sering makan rutop, insya Allah akan cepat diberi keturunan. Kurma setengah matang. Kurma yang baru matang. Kurma baru kalau matang. Setengah matang namanya busher. Nah, kalau yang matang tamar. Ada tiga istilah dalam kurma gitu ya. Kemudian terlepas dari nama-nama kurmanya. Nah, ini juga penting saya rasa untuk disampaikan, Ustadz Bagus, bahwa kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian telah disabdakan oleh Rasul bahwa kaifiah atau cara berbuka puasa Rasulullah itu sebetulnya sangat sederhana. Dan kita tahu bahwa seperti yang telah panjenengan sampaikan, Rasulullah hanya 3 kurma saja atau 1 kurma saja, kemudian sholat dulu gitu ya. Artinya tidak seperti kita ini yang hidangannya banyak sekali, kemudian kita kita makan aja, kemudian kita sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita mencoba untuk mentelah apa yang telah diajarkan Rasulullah, itu sebetulnya poin intisari yang dilaksanakan Rasulullah ketika berbuka itu seperti apa sih, Dan? Ya, itu kalau kita tinjau apa yang dicontohkan Rasulullah dari segi kesehatan. Perut itu kan selama berapa jam, hampir 13 jam, itu kosong. Nah, dengan kekosongan itu, kalau langsung diberi makan besar akan kaget. Nah, ini yang akan mempengaruhi daripada kesehatan seseorang. Loh, kok poso katanya bisa menyehatkan, kok malah sakit perut lah. Itu sebabnya orang itu makan yang berlebihan ketika itu kaget. Pun juga kalau orang itu makan terlalu cepet-cepet, nggak usah dikunyah lah, karena di sini di gorokan ini ada 2 lubang. Lubang yang satu masuk ke rumen, maksudnya masuk ke perut, satunya nanti ke bronchus, ke pernafasan. Nah, kalau ini terlalu cepat, maka ini ada katup ini. Nah, suatu saat ini waktunya tertutup, kok buka masuk makanan lagi yang tadinya akan tersedak dan apa dan begitu. Nah, itulah asal usul. Nah, gitu ya. Itu karena seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka sangat sempurna sekali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang yang bisa mencontoh itu orang yang betul-betul hatinya itu cinta betul kepada Rasulullah, sehingga dia itu ingin selalu mencontoh walaupun
sedikit yang bisa dicontohkan. Gitu. Oke. Ini menariknya Islam, saya kira para sahabat Bima Sakti, bahwa hal sekecil apapun, hal sederhana apapun gitu ya, hatta mulai dari yang paling jelek, mohon maaf, terkait dengan istinja, hatta makan, tidur dan lain sebagainya, itu sudah diatur dalam Islam dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti halnya makan saja, seperti yang jenengan sampaikan bahwa Rasulullah itu tidak ngoyok dalam makannya, tapi Rasulullah itu perlu mengunyah beberapa kali, kemudian baru makan gitu ya. Nah ini saya rasa perlu juga disampaikan Ustadz, bahwa seperti apa sih kaifiyah Rasulullah, cara-cara Rasulullah dalam proses makan, bagaimana Rasulullah dalam menjaga kesehatan proses puasa di bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya tidak menghilangkan poin utama dalam puasa Ramadan, dan bahkan tidak ada istilah bahwa puasa itu mengganggu kesehatan, tetapi malah sebaliknya, puasa itu bisa menjadikan kita lebih sehat. Kira-kira seperti apa gambarannya? Di samping itu, manusia ini hanya pelaku, semua yang menggerakkan adalah Allah. Jangan lupa ketika mau berbuka adalah berdoa. Ini penting sekali. Ini penting karena doa mulai puasa sebelum dia itu fitr atau berbuka, itu doa yang paling mustajab. Maka kita sebelum berbuka disunahkan untuk berdoa. Nah, kalau doa itu ada beberapa versi, ada yang sering kita baca setiap hari, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqa aftaltu birahmatika. Itu menurut Imam Syafi'i. Sama dengan menurut Hanafi, hampir sama. Kalau Imam Hanafi, Allahumma lakasumtu dan sebagainya, sama dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik dengan Imam Ibnu Hambal, itu ada lagi dhahabat dhama wa ta'alatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan bisa ditambah doa-doa yang lain, karena waktu itu adalah doa yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari sisi ini hadis yang disampaikan, doa yang disampaikan oleh Imam Malik dan juga Imam Ibnu Hambal, ini sudah secara sanadnya sahih. Tapi yang sering kita baca justru Allahumma lakasumtu. Itu hadisnya adalah hadis mursal. Hanya berhenti kepada sahabat atau di sahabat saja, maka disebut mursal gitu. Nah, tidak sampai Rasulullah. Tapi dari teks hadisnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, berarti walaupun itu dikatakan riwayatnya dhaif, bisa digunakan afdhalul a'mal. Maka dipakailah oleh para imam-imam mujtahid mutlak itu tadi. Ya, itu penting sekali, kita harus doa, karena itu doa seperti tadi dhahabat dhama wa ta'alatul uruq, sudah hilang dahaga kita. Yang menghilangkan dahaga siapa? Allah. Wa ta'alatul uruq, sudah segar semuanya urat-urat kita dan ditetapkan pahala untuk kita. Ditambah lagi boleh alhamdulillahi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu dan sebagainya. Itu adalah doa-doa yang penting kita waktu kita puasa mau berbuka kita baca. Ditambah doa lagi dengan bahasa kita sendiri boleh. Tidak ada masalah gitu. Tidak apa-apa. Dan satu sisi itu adalah momen bagaimana kita terus bermunajat, terus berdoa gitu ya. Karena doa waktu itu doa yang mustajab gitu ya. Itu penting sekali, harus kita ketahui. Emang gitu. Kalau kita melewati momen-momen itu gitu ya. Apalagi kita kalau sudah lihat makan lupa. Bismillah aja lupa. Gitu. Betul. Nah, ini Ustaz Bagus, kembali lagi terkait dengan berbuka puasa. Saya rasa semua poin-poin dalam berpuasa itu ada batasnya. Seperti halnya sahur pun ada batasnya. Takhiruz sahur, kemudian kalau berbuka, maka kita disunahkan untuk mendahulukan berbuka gitu ya. Nah, cuma ini saya rasa perlu juga disampaikan bahwa sebetulnya batasan awal kita itu diperbolehkan untuk berbuka puasa itu kapan? Nunggu adzan dikumandangkankah, atau kita yakini bahwa ini sudah waktunya masuk maghrib meskipun adzan belum dikumandangkan? Kira-kira seperti apa? Kalau di dalam kitab Taqriyatus Syadidah itu disebutkan di situ ta'jilul fitri ayatabqanal huruf. Ketika kita itu sudah yakin huruf bisanksi. Idza syakka
Nah, kalau kita ini ragu, fawajib alaihi ayya'amala bil ikhtiyar. Ta'khiru fitrah. Jadi kalau kita itu ragu, maka amal yang kita lakukan harus ikhtiyar, harus ngambil jalan yang hati-hati. Mungkin masih belum masuk, maka wajib hukumnya kita mengakhirkan. Ini wis maghrib apa belum? Nah ini kan sak ini ragu, maka wajib kita itu untuk mengakhirkan buka. Itu di dalam kitab Taqrizus Sadida, tepatnya ya di bab masalah sunanis saum. Oke. Nah maksud saya gini Ustaz, artinya bahwa masyarakat itu kan patokannya saat ini itu adalah adzan. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa patokan berbuka puasa adalah adzan. Tetapi adzan itu tidak tentu antara masjid satu dengan masjid yang lain, antara HP satu dengan HP yang lain, antara radio satu dengan radio yang lain. Itu tidak sama. Nah, ini sebetulnya patokan utama kita berbuka puasa yang hak itu pakai yang mana? Apa sebatas kita yang penting kita mendengar adzan pertama kali telinga kita mendengar, atau seperti apa? Kalau kita husnudzon saja, karena sudah katakan sekarang dari NU, dari Kementerian Agama itu sudah memberikan jadwal kan? Dan itu sudah ditaskhih, sudah dan dikeluarkan oleh yang ahli di dalam ilmu falak dan juga ilmu hisab. Ya, kalau sudah itu ditentukan seperti itu, katakan sekarang jam 5 kurang 10 katakan. Nah, kalau sudah seperti itu kita pas dan itu adzan sudah benar sudah. Nah, kan kita lihat itu aja. Kalau kita melihat oh ini sudah jamnya dan adzan pas ya. Sudah yakin saja itu. Ya, kalau di sana dan sini sih, kalau di sana azan ini belum, lah kok jamnya belum, ya kita ambil yang sana kok setarhem ya sana yang paling saya kira ngikuti adzan yang pertama meskipun jangan dulu. Maka kalau masih kita meragukan, kalau dilihat dulu matahari tadi, patokannya di matahari sudah tenggelam betul apa tidak, kan gitu. Karena ayat takonal huruf kan gitu, harus yakin betul bahwa matahari sudah tenggelam apa belum. Nah, kalau sudah terus dilihat dari jamnya, kan masyarakat melihat secara umum saja. Maka perlulah yang jadwal yang diberikan oleh Kementerian Agama, yang diberikan oleh Lajnah Falakiyah dari NU atau dari Muhammadiyah itu disebarkanlah kepada jamaah-jamaah kita. Jangan hanya untuk sendiri. Supaya mereka semua itu kompak gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, kembali lagi terkait dengan yang manis-manis, karena kita tidak bisa melupakan yang manis-manis khususnya di buka puasa gitu ya. Nah, kalau tadi adalah konsekuensi dari hukum sunnah itu adalah untuk orang yang berbuka puasa yang manis-manis karena mengikuti Rasulullah. Nah, bagaimana ketika ini kalau kita mau melebarkan sebuah konsekuensi hukum sunnah ini kepada orang-orang yang menyiapkan takjil atau menyiapkan berbuka puasa yang manis, seperti orang yang di dapur, orang yang berjualan, apakah ini juga masuk kategori orang-orang yang mendukung sebuah kebaikan atau seperti apa nanti arahnya? Ya, jelasnya siapapun yang terlibat itu juga orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Oh ini buat takjil kita apa teh manis murah-murah, ini sudah mendukung sudah mengikuti daripada apa yang telah dicontohkan Rasul. Mungkin ada yang lebih manis Ustaz. Apa itu? Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Ustaz Sofyan ini yang hafal ini. Alul Quran. Ukhilalakum lailatas siyami rafathu ala nisaikum. Yang manis. Nah, itu yang paling manis saya kira itu. Jadi buka dengan itu insya Allah lebih manis itu. Nah itu arahnya ke sana gitu ya. Artinya ada yang manis versi makanan, ada yang manis versi bagaimana kita bisa melihat wajah-wajah yang manis. Iya, itu dilihat dari kebutuhan. Kebutuhan. Kan itu di dalam beberapa banyak pendapat ulama-ulama, ya dilihat dari kebutuhan. Butuhnya yang paling manis menurut zaman apa itu gitu. Oke. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat dalam beribadah.
Baik, oke, para sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada di momen kali ini bersama Ustadz Bagus Wijayadi ini ya, salah satu penyuluh agama Islam di Kabupaten Lumajang yang sekarang bertugas di Kawah Jatiroto. Beliau sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya kita berbuka puasa dengan yang manis-manis, meskipun yang manis-manis dengan berbagai versi. Kalau kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, maka ada beberapa urutan yang perlu kita perhatikan gitu ya. Ada top, kemudian apa? Bushrin, kemudian tamar dan air zam-zam dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, ya kita lihat sewajarnya apa yang ada di kita. Kalau kita punyanya ya kurma ya kurma, kalau punyanya kolak ya kolak. Yang penting ya bagaimana kita bisa mengusahakan tetap untuk takjilul fitr dengan yang manis-manis. Dan seperti yang telah beliau sampaikan narasumber kita, bahwa bagaimana kita memposisikan untuk kita berbuka puasa tetap tidak lepas daripada apa yang telah ditelaah, apa yang telah dipastikan oleh pemerintah, oleh ilmu falak terkait dengan waktu-waktu itu tadi. Dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan terakhir Ustadz Bagus, mungkin ada closing statement buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi kalau kita itu waktu kita berbuka puasa disediakan yang manis-manis seperti senyum. Iya. Nah, ini adalah keimanan kita ikhlas melaksanakan ibadah walaupun terik matahari begitu. Kita dengan makan atau minum yang manis-manis, senyum dan bergembira. Karena berbuka itu merupakan salah satu kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa di dunia, dan nanti akan diberikan kegembiraan khusus bagi orang puasa, yaitu bertemu dengan Tuhannya. Nah, dengan demikian, untuk menjaga kesehatan kita, maka kita tiru bagaimana Rasulullah cara makan, cara minum, pakai dengan duduk dan pakai tangan, dan itu pun semuanya harus kita tiru seperti itu. Tidak hanya dari segi makanannya, termasuk juga doa tadi. Itu semuanya supaya komplit kita itu mengikuti tuntunan Rasulullah, insya Allah akan sehat, tidak hanya jasmani tapi juga sehat rohani kita. Selamat di dunia, juga akan selamat nanti di akhirat. Kita akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dan mendapatkan wahtisaban ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Bagus. Ini luar biasa sekali perjumpaan kita di kali ini di episode yang ketiga di Bima Sakti. Ini namanya Bima Sakti, Ustadz. Bincang bermanfaat. Dan kita mulai tadi berbincang-bincang santai, tapi manfaatnya luar biasa dan bisa menyatukan semua kalangan sahabat. Suatu keberkahan. Sebuah keberkahan khususnya di bulan suci Ramadan ini ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Bima Sakti Ustadz, dan semoga nanti bisa ketemu lagi di segmen yang lain, di program-program yang lain, dan tentunya masih bersama dengan Bima Sakti Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dan juga kami ucapkan terima kasih nih buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya. Kenapa kok saya ucapkan setiap hari? Karena kita podcast Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati, akan selalu muncul di media sosial Anda nih para pemirsa, di setiap harinya dengan tema-tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda pula. Makanya terus pantengin kita di medsos, di YouTube Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dan juga di PDI Pari Kabupaten Lumajang. Dan di sini kami David Zen juga mewakili segala kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wa'afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.